Kak, coba lihat belakang kakak ada kepala. Apaan sih? Emang di belakang gue ada apa? Jadi akhirnya pintunya dibuka sedikit. Begitu hampir setengah terbuka, gue langsung teriak. Awas, pisau bahaya. Sini pisaunya. Bang Tio muncul dari balik pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Tolong saya. Iya Bu, bisa. Saya bisa bantu apa? Saya nggak bisa gerak. Kami menyusul masuk ke musola dan benar Ami lagi nangis ketakutan. Badannya dilumuri lumpur dan penuh darah. Kini tangan itu mulai bergerak perlahan dan menggapai-gapai mencari di mana letak palang pintu. Begitu kami sampai di pintu gudang, Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap, dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Eksklusif hanya di Spotify. Halo, Assalamualaikum warga Sukawati. Perkenalkan, saya Lingga. Ini cerita pertama saya di podcast Do You See What I See. Ini bukan cerita saya pribadi, melainkan cerita ayah saya. Ayah saya dulu bekerja menjadi seorang PKD di salah satu stasiun di Jakarta. Dulu ayah pernah bercerita kalau waktu entah saya lupa ya waktu kapan, udah lama, pokoknya waktu saya masih SMP, ayah saya itu baru pulang kerja, dinas kebagian shift malam saat itu tuh. Terus pagi-paginya ayah itu cerita, kalau misalkan kemarin itu ada tukang sapu jalanan, tukang sapu yang dibopong gitu, tertabrak oleh kereta di salah satu perlintasan kereta api di sana. Lalu teman ayah itu membantu untuk mengamankan sapu-sapunya. Disimpanlah sapu-sapunya itu di loker tempat ayah bekerja di stasiun itu, karena nggak jauh kejadiannya dari stasiun itu. Terus pas besok harinya ayah masuk malam, dia itu kan ketabraknya itu pagi-pagi mau menjelang agak siangan lah tertabraknya itu seorang laki-laki ya, bapak-bapak gitulah. Udah gitu belum ada keluarganya yang ngambil sapunya itu, jadi diamanin dulu lah sapu-sapunya itu. Pokoknya barang dagangannya itu di lokernya itu kan dikunci kan karena takut hilang atau gimana. Ayah itu jaga malam di stasiun. Kalau misalkan stasiun kan kalau malam-malam itu emang sepi penumpang, jarang juga, apalagi stasiun besar yang ayah tempatin. Kalau misalkan nggak buat translate, ya paling yang mau keluar Jawa atau keluar kota, cuman penumpangnya itu aja, nggak kayak stasiun yang lain gitu. Terus ayah waktu itu berjaga berdua sama temennya. Biasa kan kalau misalkan penjaga malam tuh suka keliling, takutnya ada yang mau maling atau gimana, atau misalkan ada yang berbuat jahat, kan kita nggak tahu. Ayah tuh keliling sama temennya, terus di loker tempat kerja tuh ayah tuh sama temennya tuh ngedenger bunyi kayak kalau misalkan bunyi loker dipaksa buat dibuka gitu loh, kayak bunyi lemari yang kruk kayak gitu. Terus ayah tuh kan takutnya ada yang mau maling. Ayah tuh pelan-pelan kesana sama temennya maksudnya. Ayah tuh bawa senter kan, bawa pentungan juga, soalnya dikasih pentungan. Takutnya tuh ada yang mau berbuat jahat. Ternyata bukan dong, itu bukan maling. Tapi ayah sama temennya itu ngelihat di dalam lokernya itu ada tangan buntung, cuman sampai siku, lagi ngeraba-raba loker yang bekas tempat barang dagangan yang tadi kecelakaan. Nah di situ tuh tangannya doang nyari-nyari ngerabain sapunya tuh di dalamnya gitu loh. Itu serem banget sih. Aku yang diceritain aja sampai merinding. Itu cuman tangan doang di senter sama ayah sama teman ayah. Sekian cerita dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.